Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragu Ulfa Mariana akan mempresentasikan jurnal internasional yang berjudul Rheological and Textural Properties of Gluten-Free Doughs and Breads Based on Fermented Cassava, Sweet Potato, and Sorghum Mixed Flour. Pendahuluan. Secara umum, tepung digunakan dalam proses pembuatan roti berasal dari sereal yang mengandung gluten. Gluten mengandung protein yang berfungsi bertanggung jawab atas sifat fisik dan fungsional adonan. Peran gluten dalam pembuatan roti memiliki beberapa kendala bagi orang yang sedang menjalani diet bebas gluten, sehingga perlu adanya penghapusan total gluten dalam makanan yang dapat menjadi pengobatan bagi orang yang sedang menjalani diet bebas gluten. Berbagai pendekatan telah dikembangkan dengan menggunakan pati dari beras, kemudian jagung, sorghum, kentang, ubi jalar atau singkong, santan gum, permen karet, dan lemak susu. Tepung ubi kayu atau singkong yang difermentasi merupakan tepung bebas gluten yang digunakan dalam pembuatan roti, terutama untuk persiapan panden bono dan pandeyuka yang biasanya dikonsumsi di Kolombia. Tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu untuk merumuskan roti bebas gluten dari campuran ubi kayu atau singkong fermentasi, ubi jalar, dan tepung sorghum dengan permen karet santan sebagai pengganti gluten. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis amilosa dan kandungan tepung pati, sifat kelengketan dari campuran, reologi adonan, dan parameter kualitas roti. Bahan dan metode. Bahan yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu singkong, ubi jalar, dan sorghum yang diperoleh dari pasar Kamerun. Permen karet santan dipasok oleh koper, sedangkan bahan lainnya seperti ragi roti, garam, gula, telur, cuka sari, dan minyak zaitun dibeli dari pasar lokal. Selanjutnya yaitu persiapan sampel. Sampel yang pertama yaitu singkong. Singkong dikupas, dicuci bersih, kemudian dipotong dan dicelupkan ke tangki fermentasi selama 75 jam, kemudian dipres dan dijemur selama 24 jam, kemudian dihancurkan. Sampel yang kedua yaitu ubi jalar. Ubi jalar ini disortir, dicuci, dikupas, direndam dengan asam sitrat 3 gram per liter selama 5 menit, kemudian dikeringkan secara konveksi selama 72 jam, dan kemudian digiling. Kemudian pada sampel biji sorghum ini disortir dan digiling. Apabila semua tepung sudah dihancurkan dan diayak dengan ukuran partikel 200 mikrometer, kemudian dikemas dengan kantong polietilen. Selanjutnya yaitu proses pembuatan roti. Pada proses pembuatan roti ini terdapat 3 fase. Fase yang pertama yaitu ragi dan gula dilarutkan dalam air hangat, kemudian diproses dalam oven pada suhu 35 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian fase yang kedua yaitu sisa bahan seperti tepung, air, gula putih, ragi roti alsa, permen karet santan, minyak zaitun, putih telur, tetapi kecuali garam dan cuka, dicampur dengan tepung yang berbeda selama dan dimixer selama 1 menit. Kemudian fase ketiga yaitu fase campuran, di mana kedua fase tersebut dicampur dan dimixer selama 1 menit. Kemudian garam dan cuka dimasukkan dan diaduk selama 3 menit. Adonan yang dihasilkan ditempatkan dan dicetak pada tefal persegi panjang selama 30 menit pada 35 derajat Celcius. Setelah fermentasi, roti dipanggang dalam oven selama 30 menit pada suhu 140 derajat Celcius dalam kondisi lembab dan selama 75 menit pada suhu 185 derajat Celcius pada suhu kering. Setelah dipanggang, roti didinginkan selama 2 jam pada suhu 25 hingga kurang lebih 2 derajat Celcius, kemudian ditimbang. Selanjutnya analisis. Analisis pada jurnal tersebut yaitu menganalisis kandungan pati dan amilosa tepung, sifat kelengketan, perubahan bentuk adonan, analisis tekstur, dan analisis statistik. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu sifat kelengketan tepung. Pada tabel 2 telah dijelaskan bahwa
tepung singkong difermentasi itu mengandung pati yang lebih tinggi dibanding tepung lainnya, dan pada tepung singkong difermentasi mengandung amilosa yang lebih rendah dibandingkan tepung yang lainnya. Karena kandungan pati yang lebih tinggi dan amilosa yang rendah pada tepung singkong difermentasi menunjukkan nilai karakteristik seperti viskositas puncak atau PV, viskositas akhir atau FV, kerusakan atau PD, dan kemunduran atau SB yang lebih tinggi dibandingkan tepung lainnya. Dalam tepung terigu, nilai PV dan FV khususnya meningkat dengan peningkatan fermentasi proporsi ubi kayu dalam campuran. Padahal, jika jumlah tepung sorghum meningkat sedangkan tepung singkong fermentasi berkurang, akan terjadi penurunan lipatan pada PV dan FV. Selain itu, tepung sorghum memiliki kecenderungan untuk meningkatkan waktu memasak yang diwakili oleh nilai lebih tinggi kemampuan memasak atau CA dibandingkan dengan tepung lainnya. Pada 20% tepung kentang dalam campuran, parameter penempelan campuran relatif konstan. Di atas proporsi 70% singkong yang difermentasi dalam campuran, itu pengaruh tepung ini pada sifat kelengketan lebih signifikan dan mengambil alih tepung sorghum dan tepung ubi jalar. Selanjutnya yaitu sifat reologis dan tekstur adonan pada roti. Pada gambar tersebut telah dijelaskan bahwa masing-masing gambar mempunyai formulasi tersendiri. Yang pertama yaitu 2S dengan formulasi 85% singkong yang difermentasi, 10% ubi jalar, dan 5% sorghum. 4S dengan formulasi 70% singkong fermentasi, 10% ubi jalar, dan 20% sorghum. 5C merupakan formulasi 77,5% singkong fermentasi, 10% ubi jalar, dan 12,5% sorghum. Dan 7C merupakan formulasi 75% singkong fermentasi, 20% ubi jalar, dan 5% sorghum, termasuk formulasi dalam zona tertentu. Pada gambar 3B menunjukkan bahwa karakter ini kurang untuk proporsi sorghum yang lebih besar dari 12,5 dan jumlah singkong yang rendah kurang dari 75%. Peningkatan terus-menerus dari semua proporsi tepung meningkatkan parameter elastisitas. Pada gambar 3D, penurunan proporsi sorghum cenderung meningkat. Hal ini mengurangi nilai keterpaduan, tetapi efek ini tidak terlalu mencolok. Selanjutnya, pengaruh penyimpanan pada sifat remah. Pada gambar 4 telah dijelaskan bahwa tepung ubi bertanggung jawab atas peningkatan kekerasan pada pemeraman karena pada 30% ubi jalar memiliki lipatan dalam kekerasan. Dalam pengurangan proporsi ubi jalar ini dan dengan mempertahankan proporsi sorghum dengan di atas 5%, menunjukkan bahwa kekerasannya meningkat meskipun pada level yang rendah. Sebaliknya, pada sampel yang mengandung 70% tepung singkong yang difermentasi menyajikan nilai yang relatif stabil dari kekerasan yang mengalami pemeraman. Kesimpulan, sifat reologi dan tekstur roti bebas gluten dipengaruhi oleh proporsi relatif ubi kayu yang difermentasi, kentang manis, dan sorghum. Roti bebas gluten berisi minimal 70% ubi kayu yang difermentasi dan maksimal 20%. Masing-masing 5% kentang manis dan sorghum menampilkan modulus padat dari adonan. Tekstur dan pemeraman sifat remah menghasilkan kekentalan adonan yang mungkin dapat untuk mengembang dan kualitas lebih baik dari roti bebas gluten. Sedangkan pertimbangan bahan lainnya seperti putih telur, lemak, dan cuka harus diperhatikan karena mungkin dapat menjadi peran penting dalam sifat reologi dan tekstur adonan pada roti bebas gluten. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.